Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penelitian pengembangan bagian kedua. Next. Nah, kami dari kelompok 2 yang anggotanya pertama Dwi Fatmarani, NIM terakhir 059, yang kedua Anissa Nuraini, NIM terakhir 061, dan yang ketiga Niki Fabasti Asma, NIM terakhir 067. Next. Model pengembangan The Quality Information Product Process atau QIPP. Next. Nah, model QIPP ini digunakan pengembang produk informasi, termasuk penulis teknis dan pengembang pengajaran. Model ini merupakan suatu pendekatan sistematik yang mengombinasikan desain sistem-sistem pengajaran dengan pengembangan dokumentasi teknis. Nah, tujuan dari model QIPP ini untuk mengembangkan berbagai macam produk-produk informasi, mulai dari yang tercetak atau manual-manual online teknis yang berupa multimedia interaktif, misalnya CD, pembelajaran, dan berbasis website. Next. Nah, juri dan Rives tahun 1999 menjelaskan bahwa pengembangan model adalah manajemen perusahaan NCR, The National Cash Register Company, di Dayton, Ohio, US. Nah, dia menjelaskan langkah model pengembangan itu tersedia dalam berbagai fase, yaitu yang pertama fase analisis. Definisinya yaitu menganalisis audiens. Audiens ini pemakai, siswa atau guru, dan tugas-tugas rencana produksi informasi yang akan dihasilkan, dan menguji kesalahan-kesalahan strategis. Nah, sesuatu yang dihasilkan dari analisis yaitu deskripsi audiens, deskripsi tugas, matriks-matriks tugas atau peserta audiens, dan rencana produk informasi. Kemudian fase desain. Ini membuat model awal atau finer model produk informasi, menguji model-model untuk melihat kesalahan-kesalahan strukturalnya. Nah, yang dihasilkan dari desain ini, kerangka substantif, kerangka terstruktur, tujuan-tujuan kinerja, serta unit-unit rencana. Kemudian ada fase pengembangan. Ini mengembangkan prototipe produk informasi, menguji prototipe untuk mengetahui kesalahan-kesalahan taktis, dan keterpakaiannya atau usability. Nah, yang dihasilkan dari pengembangan itu prototipe produk informasi. Next. Kemudian ada fase validasi. Fase ini melakukan integrasi dan uji keterpakaiannya dengan sampel yang mewakili dari peserta sesuai sasaran. Hasil dari validasi yaitu laporan validasi atau keterpakaian integrasi, hasil-hasil evaluasi, dan revisi prototipe. Nah, kemudian ada fase produksi, yaitu membuat master reproduksi. Hasilnya yaitu master reproduksi dan bentuk-bentuk manufacturing. Kemudian fase manufacturing atau pembuatan pabrik. Melakukan pelatihan instruktur dan menyediakan bahan permintaan. Kemudian hasilnya yaitu pemesanan produk serta instruktur terlatih. Kemudian ada fase pengiriman atau delivering. Nah, ini mengirimkan informasi-informasi produk kepada audiens dengan waktu dan biaya seefisien mungkin. Produk yang dihasilkan yaitu produk informasi yang siap pakai dan pengguna yang terlatih. Fase terakhir yaitu penjaminan kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Assurance, yaitu mengumpulkan dan melakukan respon tanggapan dari pengguna secara aktif. Hasilnya yaitu laporan kepuasan pelanggan yang berisi survei, kunjungan, diskusi terfokus, dan evaluasi hasil. Next. Oke, selanjutnya yaitu model Dick dan Kare. Next. Model penelitian pengembangan atau perencanaan pendidikan yang dikembangkan oleh Walter Dick
dan Low-Carey sejak tahun 1968. Dasar dari model ini yaitu teori-teori belajar tingkah laku, behaviorisme, dan pemrosesan informasi. Model tersebut berkembang sampai sekarang dan dinamakan Instructional System Design karena model itu berdasarkan teori sistem yang berakar dari teori belajar behavior dan pemrosesan informasi. Model tersebut banyak dikritik terutama dari ahli konstruktivisme karena orientasinya, metode-metodenya, dan dasar penelitian behavioristik. Next. Model penelitian pengembangan oleh Walter Dick dan Low-Carey ini mengemukakan beberapa langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan-tujuan pengajaran, yang kedua melakukan analisis pengajaran, yang ketiga mengidentifikasi karakteristik tingkah laku dan karakteristik belajar, yang keempat merumuskan tujuan-tujuan, yang kelima mengembangkan butir-butir tes beracuan kriteria, yang keenam mengembangkan suatu strategi pengajaran, yang ketujuh mengembangkan dan memilih suatu material pengajaran, yang kedelapan melaksanakan evaluasi formatif, yang sembilan melakukan revisi pengajaran, dan yang kesepuluh melakukan evaluasi sumatif. Next. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan pengajaran. Proses mengidentifikasi suatu masalah mengacu pada menilai kebutuhan atau analisis kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan tujuan pengajaran, yaitu pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan harapan-harapan dan arahan dari suatu proses pengajaran. Kegiatan lainnya adalah analisis kebutuhan, yaitu analisis ketidaksesuaian antara tujuan pengajaran dan kebutuhan atau situasi yang berkembang atau berdasarkan persepsi personal terhadap keinginan atau kebutuhan tertentu. Fokus proses perencanaan pengajaran terletak pada pembelajar dan peneliti sehingga penilaian kebutuhan pembelajar merupakan hal penting. Next. Langkah kedua yaitu melakukan analisis pengajaran. Analisis pengajaran adalah sekumpulan prosedur-prosedur yang ketika diterapkan pada tujuan pengajaran, hasil-hasil identifikasi langkah-langkah yang relevan untuk membentuk suatu tujuan dan keterampilan-keterampilan bagiannya akan meminta siswa mencapai tujuan itu. Tujuan kegiatan ini adalah menentukan keterampilan-keterampilan atau skills yang terlibat untuk mencapai suatu tujuan. Analisis yang dilakukan meliputi analisis tugas, analisis pemrosesan informasi, analisis tugas belajar. Analisis tugas yaitu analisis tentang produk yang berupa daftar langkah-langkah atau a list of steps and keterampilan-keterampilan yang digunakan pada setiap langkah dalam suatu prosedur. Yang kedua ada analisis pemrosesan informasi. Analisis tentang operasi-operasi mental yang digunakan seseorang yang telah belajar suatu keterampilan-keterampilan yang kompleks. Yang ketiga ada analisis tugas belajar. Analisis tugas belajar ini tentang tujuan-tujuan pengajaran yang melibatkan keterampilan-keterampilan intelektual. Keterampilan-keterampilan dapat diklasifikasikan sebagai keterampilan psikomotorik, intelektual atau kognitif, informasi verbal, dan sikap. Analisis tujuan dapat menggunakan pendekatan hierarki. Keterampilan-keterampilan dapat dikelompokkan berdasarkan kedudukan konsep-konsep yang diperlukan. Misalnya, untuk dapat memiliki keterampilan pemecahan masalah, siswa harus memiliki sub-sub keterampilan seperti aturan-aturan yang relevan, konsep-konsep dan perbedaan masing-masing. Next. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi karakteristik tingkah laku dan karakteristik pembelajar. Tujuan kegiatan ini adalah menentukan keterampilan-keterampilan yang dimiliki pembelajar yang pasti terbawa dalam tugas-tugas belajar.
Karakteristik pembelajar dapat berupa keterampilan-keterampilan intelektual, kemampuan-kemampuan seperti pemahaman verbal dan orientasi ke ruangan atau sikap kepribadiannya. Identifikasi ini tidak mendaftar semua hal yang dapat dilakukan oleh pembelajar, tetapi identifikasi keterampilan-keterampilan khusus yang harus dapat dilakukan pembelajar pada awalnya. Pada langkah ini perlu dirumuskan populasi sasaran dari hasil pengembangan. Proses perancangan di sini akan mengidentifikasi perilaku masukan atau keterampilan-keterampilan yang dikuasai populasi sebelum memulai pengajaran. Next. Langkah keempat yaitu merumuskan tujuan-tujuan. Tujuan kegiatan ini adalah menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan ke dalam tujuan-tujuan yang khusus dan detail. Fungsinya adalah menentukan apakah suatu pengajaran berkaitan dengan harapan-harapan tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi yang pertama memfokuskan rencana pelajaran sesuai dengan kondisi-kondisi pembelajaran. Yang kedua membimbing perkembangan pengukuran-pengukuran terhadap kinerja belajar. Kinerja pembelajar. Yang ketiga, membantu pembelajar dalam upaya untuk belajar. Pemaknaan terhadap tujuan pembelajaran saat ini perlu mengikuti pedoman kurikulum yang digunakan. Istilah teknis didasarkan pada keluasan cakupan, ada yang menyebut tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan tujuan instruksional khusus atau kompetensi dasar, tujuan kemudian indikator. Next. Nah, selanjutnya ada langkah kelima, yaitu mengembangkan butir-butir tes perajuan kriteria. Jadi dalam langkah kelima ini, peneliti mengembangkan butir-butir penilaian yang sejalan untuk mengukur ketercapaian kemampuan belajar. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah mendiagnosis kemampuan individu terhadap materi-materi prasyarat yang digunakan untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Kegiatan lainnya yaitu memeriksa hasil-hasil belajar siswa selama proses pembelajaran, menyediakan dokumen kemajuan siswa untuk orang tua atau administrasi, menggunakan sistem evaluasi sistem pengajaran yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Nah, tes yang digunakan itu terdiri dari 3. Yang pertama ada prates. Nah, prates ini terdiri dari butir-butir yang mengukur perilaku masukan atau keterampilan prasyarat, dan butir-butir yang menguji keterampilan-keterampilan yang akan diujikan. Kemudian yang kedua ada tes latihan. Nah, butir-butir tes untuk latihan yang tidak ada umpan baliknya. Kemudian yang ketiga pasca tes. Tes yang menilai semua tujuan-tujuan, terutama yang menjadi tujuan akhir atau terminal objektif. Selanjutnya, langkah ke-6 yaitu mengembangkan suatu strategi pengajaran. Strategi pengajaran mendeskripsikan komponen-komponen dari suatu material, pengajaran dan prosedur yang akan digunakan dengan material-material itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, tujuan dari langkah ke-6 ini adalah membuat suatu kerangka aktivitas-aktivitas pengajar yang menunjang ketercapaian tujuan-tujuan. Nah, dalam strategi pengajaran itu terdapat 5 komponen. Yang pertama itu kegiatan sebelum pengajaran atau pre-instruksional, kemudian presentasi informasi, partisipasi siswa, pengujian, dan kegiatan lanjutan atau follow-up. Kemudian langkah ke-7, mengembangkan dan memilih suatu material-material pengajaran. Nah, pada tahap ini, perancang itu menyediakan material-material pengajaran. Kegiatannya menyeleksi material yang digunakan itu perlu mempertimbangkan yang pertama motivasi penggunaan, yang kedua kesesuaian isi yang digunakan, yang ketiga urutannya tepat, yang keempat semua informasi pengetahuan tersedia, kemudian nomor 5 latihan ada, nomor 6 umpan balik yang cocok tersedia, nomor 7 kesesuaian tes ada, nomor 8 petunjuk kegiatan tidak lanjut tersedia termasuk remedial, pekerjaan lanjutan, dan kemajuan umum. Kemudian ke-9 kecocokan petunjuk pembelajar yang berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Nah, materialnya itu berupa media, perlu disesuaikan dengan konten dan kondisi siswa. Medianya itu dapat berupa komputer, berbasis internet, website, atau manual.
Untuk komponen perangkat pengajaran itu dapat berupa buku siswa, material pengajaran, butir-butir tes, atau manual guru atau buku guru. Kemudian yang ke-8 ada melakukan evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini terhadap draft material dilakukan agar draft tersebut diketahui efektifnya, sehingga bila diberikan kepada target sasaran, dampak negatifnya itu dapat segera dieliminasi dan dampak positifnya itu menjadi lebih terfokus. Kemudian evaluasi formatif itu dilakukan menggunakan sekumpulan data dan informasi selama pengembangan pengajaran yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Nah, evaluasi formatif ini merupakan sebuah proses dari instruktur mendapatkan data untuk memperbaiki pengajaran, sehingga lebih efektif maupun efisien. Evaluasi formatif itu menekankan pada koleksi dan analisis data, serta revisi-revisi material pengajaran. Nah, bentuk akhir dari material pengajaran, jika sudah selesai, itu maka dilakukan evaluasi summatif dan dapat dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengajaran yang setara. Selanjutnya yang ke-9 ada melakukan revisi pengajaran. Nah, setelah melakukan evaluasi formatif, itu dilakukan beberapa revisi. Revisi itu dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah isi atau substansi material yang dapat lebih akurat atau efektif terhadap alat-alat belajar. Kemudian yang kedua, mengubah prosedur dalam penggunaan material-material revisi yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data dari evaluasi formatif. Nah, hasil analisisnya itu dapat digambarkan dalam tabel, diagram, atau grafik-grafik sehingga mudah untuk dianalisis. Kemudian yang ke-10 ada melakukan evaluasi sumatif. Nah, dalam evaluasi sumatif itu merupakan suatu desain studi evaluasi dan pengumpulan data untuk memverifikasi efektivitas material pengajaran dari sistem sebagai suatu kesatuan. Evaluasi sumatif itu terdiri dari 2 fase. Yang pertama, penilaian ahli. Nah, tujuannya itu untuk menentukan apakah material-material yang digunakan itu potensial untuk suatu lembaga yang membutuhkan. Kemudian uji lapangan. Tujuannya untuk mendokumentasikan keefektifan material pada kelompok sasaran yang dituju. Kemudian ada perencanaan pengajaran. Next. Dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Perlunya perencanaan pembelajaran itu dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Nah, upaya perbaikan pembelajaran itu yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu sendiri adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem. Kemudian yang ketiga, inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Kemudian yang keempat, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Kemudian untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Kemudian sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Next. Kemudian prinsip perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama, ada prinsip perkembangan. Guru hendaknya mengerti dan bersabar dalam melaksanakan tugas pelayanan belajar bagi para muridnya. Nah, karena kemampuan pada anak jenjang usia tertentu itu berbeda-beda, makanya guru hendaknya mengerti dan
bersabar dalam melakukan tugas pengajaran untuk murid-muridnya. Kemudian, prinsip perbedaan individu. Guru hendaknya dapat menyesuaikan dengan ciri-ciri siswanya masing-masing dalam model pengajaran berprogram atau modul. Nah, karena tiap siswa itu memiliki ciri-ciri dan pembawaan yang berbeda, serta perlakuan dari keluarganya masing-masing itu juga berbeda, makanya guru itu harus bisa menyesuaikan dengan ciri-ciri setiap siswa yang dimilikinya. Kemudian ada aspek motivasi, yaitu dorongan atau kebutuhan merupakan suatu tenaga yang berada pada diri individu. Next. Konsep pendekatan sistem dalam pengajaran. Konsep pendekatan sistem dalam pengajaran ada 5. Yang pertama, perencanaan tujuan-tujuan instruksional, kemudian perencanaan materi dan bahan-bahan pengajaran, perencanaan alat dan media pengajaran, perencanaan penyusunan satuan pelajaran atau model-model lesson plan. Next. Nah, ini yang pertama, konsep pendekatan sistem dalam pengajaran. Ada perencanaan tujuan-tujuan instruksional, yaitu dilihat dari kawasan atau domain atau bidang yang dicakup. Tujuan-tujuan pendidikan dapat dibagi atas 3, yaitu tujuan kognitif. Tujuan-tujuan kognitif adalah tujuan-tujuan yang lebih banyak berkenaan dengan perilaku dalam aspek berpikir atau intelektual. Kemudian ada tujuan afektif, yaitu tujuan yang banyak berkaitan dengan aspek perasaan, nilai, sikap, dan minat perilaku peserta didik atau siswa. Kemudian ada tujuan psikomotor, yaitu ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Tujuan-tujuan psikomotor adalah tujuan-tujuan yang banyak berkenaan dengan aspek keterampilan motorik atau gerak dari peserta didik. Next. Oke, selanjutnya ada perencanaan materi dan bahan-bahan pengajaran. Untuk hasil yang memuaskan dalam penyajian bahan pembelajaran, telah diadakan penelitian yang menyatakan bahwa pengalaman praktis para guru selama beberapa generasi dapat dibuktikan bahwa prosedur pemanfaatan alat dan bahan pengajaran sebaiknya sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan awal, yang kedua, persiapan lingkungan, yang ketiga, persiapan siswa, dan yang keempat, penyajian bahan pengajaran. Next. Sistem dalam pengajaran yang selanjutnya ada perencanaan alat dan media pengajaran. Menurut Jerome Bruner 1960 membagi alat instruksional dalam 4 macam menurut fungsinya, yaitu alat untuk menyampaikan pengalaman atau vicarius, alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip suatu gejala, alat dramatisasi, kemudian ada alat automatisasi seperti teaching machine atau pelajaran berprogram. Next. Kemudian konsep pendekatan sistem dalam pengajaran ada perencanaan evaluasi pengajaran. Maksud dan tujuan dari evaluasi adalah menentukan hasil yang dicapai oleh siswa. Bagaimanapun, penetapan proses pembelajaran secara keseluruhan termasuk tujuan yang akan dicapai oleh siswa, media pembelajaran, teknik pendekatan dalam pembelajaran, bahkan sifat afektif seorang guru memerlukan evaluasi. Next. Kemudian ada penyusunan satuan pelajaran atau model-model lesson plan. Satuan pelajaran adalah program belajar mengajar dalam satuan terkecil, memuat tujuan instruksional, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode dan alat bantu mengajar, serta evaluasi kemajuan hasil belajar. Adapun unsur-unsur yang biasanya terkandung dalam proses pembelajaran pada satu semester tertentu meliputi tujuan pembelajaran, pokok bahasan, metode mengajar, media dan sumber, evaluasi pengajaran, dan alokasi waktu. Next. Kemudian untuk mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran,
Diperlukan analisis kebutuhan, tujuan, dan penilaian kinerjanya. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan atau need assessment dibuat agar bisa mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapat. Kemudian ada analisis tujuan. Analisis tujuan adalah suatu metode untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak terdefinisikan atau defining the undefinable. Analisis tujuan merupakan suatu bagian integral dari proses analisis kebutuhan. Analisis tujuan dimulai dari suatu input yang memiliki suatu masalah. Misalkan seorang kepala sekolah menjelaskan bahwa guru memiliki masalah dalam mengajarkan pemecahan masalah. Berdasar masalah itu, kepala sekolah merencanakan suatu intervensi dan menganalisis tujuan dan bentuk intervensi serta pelaksanaannya. Yang ketiga, ada penilaian kinerja. Analisis ini digunakan menggunakan instrumen wawancara, observasi, focus group discussion, atau survei. Analisis kinerja atau performa merupakan bantuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah performa kerja. Proses yang dilakukan berusaha menemukan sumber-sumber masalah yang terjadi. Jika sudah diketahui sumber masalahnya, maka kita akan dapat menentukan solusi yang sesuai. Next. Menganalisis pembelajar dan konteksnya. Karakteristik pembelajar sebagai sasaran pengembangan akan mempengaruhi tugas-tugas yang dipilih, termasuk konteksnya yang sesuai. Karakteristik siswa meliputi ciri umum seperti gender, umum intelijensi, pendidikan, suku, dan pengalaman kerja. Kompetensi masukan awal seperti kemampuan awal, pengetahuan komputer, atau motivasi. Gaya belajar, informasi akademik, ciri sosial dan individu, perbedaan suku atau budaya, pembelajar kebutuhan khusus, dan pembelajar dewasa. Analisis konteks memberikan informasi data yang memperkaya pertimbangan dalam mengembangkan suatu rancangan. Konteks dapat dibagi tiga, yaitu konteks orientasi, konteks pengajaran, dan konteks transfer. Identifikasi terdapat konteks orientasi dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut. Apa tujuan pembelajar datang dalam pengajaran? Apa persepsi siswa ketika menghadapi pembelajar yang dirancang? Bagaimana akuntabilitas siswa dalam menguasai suatu materi? Kemudian konteks pembelajaran meliputi faktor-faktor lingkungan yang menjadi pertimbangan dalam pengajaran. Konteks transfer memfokuskan pada penciptaan suatu lingkungan yang dapat diterapkan suatu pengetahuan dan keterampilan baru yang situasinya berbeda. Next. Nah, selanjutnya ada analisis tugas atau analisis konten. Analisis tugas itu memiliki 3 peran penting dalam perancangan pembelajaran. Alasannya yang pertama, mendefinisikan konten atau materi untuk memecahkan masalah kinerja siswa. Kemudian yang kedua, proses memaksakan ahli bekerja secara individual untuk mengidentifikasi materi. Kemudian yang ketiga, selama proses, pengembang itu memiliki kesempatan melihat materi menurut pandangan siswa sehingga dapat merancang strategi yang sesuai. Kemudian teknik untuk menganalisis tugas itu ada 3. Yang pertama, melakukan analisis topik yang sesuai dengan pengetahuan kognitif. Yang kedua, menganalisis prosedur untuk penggunaan tugas-tugas psikomotorik, urutan kognitif yang melibatkan suatu urutan atau rangkaian tertentu. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis keterampilan interpersonal menggunakan metode kejadian kritis. Selanjutnya ada analisis topik. Nah, analisis topik itu digunakan untuk mendefinisikan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan aturan yang akan memperbaiki pengajaran terakhir. Nah, analisis topik ini memberikan 2 informasi, yaitu mengidentifikasi materi yang menjadi fokus pengajaran dan mengidentifikasi struktur komponen-komponennya. Untuk struktur kontennya itu meliputi 6 struktur. Yang pertama, fakta. Fakta itu merupakan suatu asosiasi sembarang antara 2 benda atau sesuatu. Contoh fakta itu seperti nama, simbol, label, tempat, tanggal,
definisi, deskripsi, objek, kejadian, kosakata. Kemudian yang kedua ada konsep. Konsep itu merupakan kategori-kategori yang digunakan untuk mengelompokkan ide-ide yang sama atau berkaitan. Contohnya seperti segitiga, persegi panjang, atau bilangan bulat. Kemudian prinsip-prinsip dan aturan-aturan mendeskripsikan suatu hubungan antara dua konsep. Contohnya seperti teorema Pythagoras. Kemudian prosedur. Prosedur itu adalah suatu langkah yang terurut dari pembelajar untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, suatu prosedur itu dapat berupa rangkaian langkah-langkah psikomotorik yang diperlukan untuk melakukan tugas. Kemudian keterampilan interpersonal. Contohnya itu seperti keterampilan verbal atau nonverbal yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, yang termasuk itu seperti perilaku-perilaku dalam berkomunikasi. Contohnya itu bagaimana cara memfasilitasi siswa, cara duduk ataupun berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah sikap. Nah, sikap itu suatu kecenderungan perilaku. Komponen sikap itu meliputi kesadaran, perasaan atau emosi, dan perilaku. Misalnya itu percaya diri, berpikir positif, atau antusias. Kemudian ada analisis prosedur. Nah, analisis prosedur itu digunakan untuk menganalisis tugas dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Nah, pengembang kadang itu bingung membedakan antara istilah analisis prosedur dan analisis pemrosesan informasi. Perbedaannya, untuk analisis prosedur itu lebih fokus pada tugas-tugas teramati, sedangkan analisis pemrosesan informasi pada kognitif atau tugas-tugas teramati. Contohnya itu pengambilan suatu keputusan. Kemudian ada analisis kejadian kritis. Analisis kejadian kritis adalah mengidentifikasi hal-hal yang digunakan secara bersama dengan berbagai pendekatan. Nah, analisis dengan wawancara individu memberikan informasi yang kaya tentang keterampilan interpersonal. Dalam analisis tugas, itu akan lebih mudah jika pengembang itu merupakan suatu ahli materi atau seolah ahli sendiri. Analisis tersebut itu dapat dilakukan dengan studi literatur, wawancara terhadap ahli materi, dan pemodelan oleh pengembang. Kemudian ada tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sarana bagi pengembang dan guru untuk merancang pengajaran yang sesuai. Kemudian yang kedua, menyediakan suatu kerangka kerja untuk melaksanakan cara-cara mengevaluasi belajar siswa. Untuk yang ketiga, membimbing siswa dalam mencapai keterampilan-keterampilan dan pengetahuan yang sudah diketahui. Selanjutnya ada pengurutan materi pelajaran. Jadi pengurutan materi pelajaran itu adalah suatu penataan yang efisien terhadap materi yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Dipetik dari Gagni dalam tulisannya 1985, metode pengurutan materi itu dikenal dengan metode prasyarat atau prerequisite method. Nah, strategi pengurutan itu didasarkan pada konsep siswa belajar yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, mengidentifikasi prasyarat-prasyarat yang harus dikuasai siswa sebelum menyelesaikan tugas yang kompleks. Kemudian yang kedua, mencari informasi atau pengetahuan yang dekat atau sudah diketahui sebelum mengerjakan sesuatu yang tidak diketahui. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kesulitan suatu materi. Yang keempat, pengurutan berdasarkan pada kemenarikan topik. Yang kelima, pengurutan materi berdasarkan tingkat pengembangan kognitif. Nah, selanjutnya perancangan strategi pembelajaran. Tujuan dari strategi pembelajaran itu adalah mendesain suatu pengajaran yang efektif dan efisien yang menghasilkan hasil-hasil yang reliabel setiap waktu. Pendekatan perancangan pengajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran generatif yang berdasarkan pandangan konstruktivis. Nah, strategi pengajaran yang terbaik itu yang mengarah dan memotivasi siswa untuk secara aktif menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah diketahui dengan pengetahuan yang baru. Kategori pembelajaran generatif dikembangkan oleh Jonassen pada tahun 1998, yaitu strategi mengingat. Strategi mengingat ini membantu mempelajari fakta-fakta dan mendaftar secara persis informasi. Pengulangan, mereview, mnemonik. Kemudian, strategi integrasi.
yaitu untuk mentransformasi informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah diingat. Kemudian strategi organisasi itu membantu siswa untuk mengidentifikasi bagaimana ide-ide baru berhubungan dengan ide-ide yang sudah ada. Kemudian strategi elaborasi, yaitu strategi yang meminta siswa untuk menambah ide-idenya pada informasi baru. Kemudian ada pengembangan perancangan pesan. Nah, pengembangan rancangan pesan itu merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui cara mengenalkan materi terhadap siswa, mengimplementasi strategi pembelajaran, memberikan petunjuk bahwa informasi yang paling penting atau menggunakan gambar-gambar dalam menyampaikan pengajaran. Proses perancangannya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah strategi prapengajar, adalah suatu teknik menyiapkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian strategi pemberian tanda-tanda terhadap struktur-struktur teks melalui kata-kata dan tipografi. Kemudian yang ketiga, strategi penggunaan gambar-gambar dan grafik dalam pengajaran. Nah, selanjutnya ada pengembangan materi pengajaran. Jadi material pengajaran itu tetap berfokus pada tujuan dan hasil analisis serta kebutuhannya. Materi tersebut itu dapat berupa perangkat pengajaran seperti media, modul-modul, dan sebagainya. Nah, hasil strategi prapengajaran itu dapat diwujudkan dalam buku atau teks-teks yang relevan. Proses pengajaran dan akibatnya itu perlu dirancang agar pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Kemudian pengembangan instrumen evaluasi. Nah, evaluasi itu digunakan untuk tujuan menilai atau memberikan pertimbangan tentang kesuksesan atau keberhasilan seseorang atau suatu pengajaran, program, atau proyek. Nah, evaluasi itu meliputi evaluasi formatif, sumatif, dan konfirmatif. Evaluasi formatif bagi perancang itu bermanfaat untuk menginformasikan kemajuan dan ketercapaian tujuan-tujuan. Evaluasi formatif itu dilakukan secara proses pengembangan dan uji coba. Misal ada kelemahan, maka kelemahan tersebut itu dapat diatasi sebelum implementasi itu menjadi lebih luas. Kemudian evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari hasil yang utama dan dilakukan di akhir suatu kegiatan. Sumber datanya itu dari pasca tes atau ujian akhir. Kemudian ada evaluasi konfirmatif. Evaluasi konfirmatif itu dikembangkan oleh Misan Yu tahun 1978. Rasionalnya, suatu evaluasi pengajaran itu memerlukan keberlanjutan dan perluasan yang lebih lanjut. Evaluasi konfirmatif itu sama dengan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif menggunakan instrumen angket, tes wawancara, tes kinerja, laporan diri, dan lainnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.